Allah listihali yang mustahil berdiri pada atau menetap pada yang baru. Kurang lebih kayak begitu yang saya pahami, Ustaz. Jadi kira-kira bagaimana ini, Ustaz, kalau tanggapan antum ini? Allah pembicaraan istiwa. Sehingga itu anak begini. Sehingga itu anak sering sering anak sampaikan. Dan anak sering bertanya sampai anak mendapat jawaban. Kalau memang orang itu munsif dalam ilmu, kita bisa lihat itu sebenarnya dipertanyakan itu apa, zat atau mulk wa sultan. Itu kan sebenarnya yang anak kejar dari dulu. Terus perdebatan yang terjadi ini apa? Kan cuma dua, kemungkinannya kan cuma dua. Ulu di sini ini adalah zat memang hakikoh, sebagaimana untuk katakan hak itu sifat atau zat itu. Apakah ini hakikat atau majazi? Ya majazinya itu adalah mulk wa sultan. Hakikatnya itu adalah azat. Sahih. Nah, sering anak tanya perbedaan ini ada di mana? Yang terjadi perdebatan panjang tentang al-ulu sehingga para ulama juga sering membuat kitab tentang al-ulu. Ini kan juga banyak. Az-Zahabi, terus ada yang sebelumnya tentang al-ulu juga, penetapan sifatul ulu. Kan kalau cuma mungkin wasultan ngapain coba bikin kitab-kitab begini banyaknya. Terus menjelaskan pelanggaran Jahmiyah dan Mu'tazilah di situ. Nah, saya Ustaz. Kemudian ini Ustaz, yang bagian atasnya itu ketika beliau katakan wa qalatil jahmiyatu ma'nahul istiqraru wa qala ba'du ahlis sunnah ma'nahu irtafa wa ba'duhum ma'nahu ala. Cuman yang saya garis bawahi di sini Ustaz, ketika beliau membahas tentang istaqarra atau istiqrar ini Ustaz, karena menganggap bahwa istiqrar ini menandakan kebutuhan kepada makhluk, bersandar kepada sesuatu yang baru. Ini kalau yang beliau nukil ini. Cuman kalau dari keterangan beliau yang tadi yang saya baca barusan Ustaz, yang sifatul zat ini, ketika beliau katakan la anna zalika qaimun bi zatihi listihalati qiyamil hawadis, saya rasa kalau ada yang bertanya kepada beliau atau ada yang menyampaikan ke beliau seandainya Allah itu istiqrarun fil ulu, kayaknya tidak dibantah sama beliau. Kalau menurut saya Ustaz, karena kalau di sini gimana ya saya bilangnya? Wa inna Allah fa'ala fi'lan sammahu istawa 'alal arsyihi la anna zalika qaimun bi zatihi listihalati qiyamil hawadis. Tapi isbat ulunya bi zatihi yang di atas. Kurang lebih kayak begitu, Ustaz. Ana minta satu potong kalimat untuk dicari Ustaz supaya bisa dibaca bersama. Ini di Turos Ustaz, di Turos. Antum boleh di Turos yang Fathul Bari bi Syarhil Bukhari, kemudian untuk kalimatnya antum boleh cari itu nanti fahuwa sahihun wa huwal mazhabul haq. Huwa mazhabul haq ya. Naam, wa qawlu ahli sunnah. Mazhabun, atau paling gampangnya ini li'anna Allah subhanahu wa safa nafsahu bil ula. Kayaknya itu satu aja dia. Kalau di sini munculnya satu aja. Li'anna Allah subhanahu wa safa nafsahu bil ula. Oh, bil ula. Nah, ada muncul enggak, Ustaz? Nafsahu bil Ula. Nah, ini ada Fathul Bari. Sahih. Ini perkataannya dari atas ya. Iya, yang beliau nukil dari Ibnu Battal itu. Wa qalatil jismiyah ma'nahu al-istiqrar. Nah, Wa qala ba'du ahli sunnah ma'nahu irtafa wa ba'du ma'nahu ala wa istawat laha al-lahum malik wa ahli bilad. Akilah makna ini masih mendatangkan pendapat wakila in ala fi qawliha al-arsh bima'na ila al-murad intaha al-arsh ma talaq al-arsh yani farq لأنه خلق الخلق شيئا بعد شيء ثم قال ابن بطال فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا على ثم استوى يقتضي افتتاح هذا الوصف ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا
فيه فاستولى على وهذا منتف عن الله. وأما قول المجسمة ففاسد أيضا لأن الاستقرار من صفات الأجسام Naam. ويلزم منه الحلول والتناهي. Nah, ini yang saya maksud tadi Ustaz. إذا فهو فهم Nanti sampai di fassarahu itu Ustaz. فسره وقال سبحانه وهي صفة من صفات الذات. أما من فسره اتفق فيه نظر لأنه لم يصف به نفسه. قال واختلف أهل السنة istiwa sifat. Iya, ada perbedaan. Memang anak pernah baca juga ini ada perbedaan. Apakah ada sifat zat atau sifat fi'il. Faman qala ma'anahu ala qala sifat zat wa man qala yadullah hiya sifat fi'il. Dan semua Rasulullah qalbi sahalat tiyan hadat. Terus yang jadi iskalnya di mana, Ustaz? Jadi yang jadi ininya saya maksudnya kan dari Asy'ariyah dari teman-teman Asy'ariyah kan meyakini bahwa Allah itu mulkun wa sultan. Cuman kalau dari Fathul Bari memang dari awal ketika dibaca kayaknya meyakini ini sifat zati ya Ustaz. Kalau Dari atas pun ketika membahas yang di atas ya Ustaz, yang bukan di bab ini mengenai fauqal arsy itu kayaknya sifat zati ya. Maksudnya ini pandangan saya Ustaz ya. Anak pernah diskusi kalau masalah sifat dzatiyah mereka punya ini sendiri, ta'rifan sendiri. Oh, gimana itu, Ustaz? Tunggu anak coba dulu ya. Pernah dicatat enggak? Menarik ini, menarik. Mana ya catatan? Sambil nyari mungkin ada satu yang lain masuk. Ayo Ustaz, yang lain Ustaz, silakan. Nah, anak mau dia tanya kira-kira dari mana asal usul tentang bahwa Allah itu tidak ada jihad. Ini akidah yang ada dasar dalam dalil atau tidak? Terus apa juga ya tentang bahwasanya kalau begitu Allah itu butuh pada. Nah, ini anak pengen mau lihat pandangan Asy'ariyah atau dari mana ini asal usul kata seperti ini, atau justru ya ada dasar dari salaf yang mereka pahami serupa itu. Tadi antum sempat sebutkan itu Ustaz Mani ya, soal apa itu kalau tidak salah ya, soal antum atau siapa itu ya, soal kalau seandainya Allah ya, nah kalau seandainya Allah, siapa yang sebutkan tadi ya, karena sudah tidak fokus, sudah agak ngantuk ini sedikit, bahwasanya kalau Allah butuh kepada nah bahwasanya bagaimana tadi? Gimana itu sudah paham ya? Nah, yang mana? Iya. Bahwasanya iya. Nah, bahwasanya iya apa tadi itu? Yang mengantuk kanan ya. Anak tahan ini sebenarnya. Allah Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz, lepaskan aja. Lepaskan aja. Lepaskan apanya, lepaskan. Masya Allah. Jadi paham mu'til ini Pak, mereka ini semuanya kembali kepada Jahm bin Safwan Pak. Semuanya mutakallimin itu semuanya kembali kepada Jahm bin Safwan. Semuanya kembali kepada Jahm. Dari mana mereka bilang Allah itu statis? Kalau begitu dia bukan Allah juga. Dia pohon kalau itu. Apanya?
Kan iya banyak yang statis, ada batu, ada naudzubillah. Iya, itu konsekuensi kesempurnaan Allah itu, Pak. Ada itu dari Aristoteles, Pak. Kalau Itu Allah dari statis, Jamin itu kan Sofwan. tidak gerak. Jamin Sofwan mengambil dari Aristoteles, Pak. Itu dari Plato, punya murid Aristoteles. Iya. Di The Laws of Plato, Pak. Bapak baca. Gini, Pak. Nanti Itu saya satu cariin. tanda kutip ya. Iya, saya cari Tanda introduksi. kutip Iya, rujukan. iya. Nah, Iya. coba antum bukakan ya supaya ana lebih cepat lah tidak. Kalau anak baca ini berapa jilid ini ya Allah, nah ya. Dia itu 400 Nggak bisa, Pak. halaman. Santai, Pak. Ini gini Dan anak- katanya. Gini katanya, Pak. Nah, Jika kita mengamati alam semesta ini, maka akan kita dapati adanya gerak dan halaman diam. berapa itu? Halaman berapa? 227, jilid 1. Ini satu. Silakan, Oke. Pak. Tunggu. Ana lagi download. Tuh. Oh, masih download. Jadi Ana jika tekan kita jilid 2 aja. Tunggu. jika kita mengamati, bisa dibuka tuh, Pak, jilid 2, jilid 1, jilid 3 sekalian buka bisa. Ya, tapi beda Ya, ini halaman ya, berapa? beda ininya. Halaman Halaman 227. berapa? 227, Pak. 27. Kalau yang di sampingnya itu 233. Kalau halaman 227. Nah, di mana ya? Ini anak baca ada fase kedua, fase ketiga dan seterusnya. Apanya, Pak? Kok Ya, beda? Syarah Akidah Setia ini ya? Iya, Saraki Dawasiti ya. Iya. Jilid 1, Pak. Beda ya? Jilid 1. Iya, jilid 1 ini sih. Halaman 227. Kalau yang di bawahnya Beda. dulu. Kalau yang di sampingnya itu 233, Pak. Kalau yang untuk Coba anak kasih lihat ya. Oh, ini enggak muncul sesuai dengan mesin pencarian, harus ada spasinya. Jadi 229 di sini dia Oh, iya, 223. Nah, ini. Bukan. Di sininya 22, di sininya 233. Di halaman bawahnya ini 227, Pak. Oh iya. Oke. Tunggu, Pak ya. Sumber akidah ahlul kalam. Ya. Ketemu, Pak. Di bawahnya, Pak. Sudah. Iya. Yang di Sumber bawah. akidah ahlul kalam. Iya. Nah, Plato menjelaskan tentang ini dalam bukunya The Laws of Plato. Dah. Nih, saya bacain aja. Masya Allah. Jika kita mengamati alam semesta ini, maka akan kita dapati adanya gerak dan diam. Ini menunjukkan bahwa gerak dan diam adalah sifat dari makhluk. Sebab alam semesta beserta isi seluruhnya adalah makhluk. Selanjutnya adalah sesuatu yang bergerak tidaklah mungkin bergerak kecuali digerakkan oleh sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lainnya juga tidak akan bergerak kecuali digerakkan oleh sesuatu yang lain. Hal ini berlangsung hingga pada penghujung yang merupakan sumber penggerak pertama yang seharusnya tidak bergerak dan harus statis. Dan sumber penggerak pertama inilah Tuhan. Penggerak pertama tidaklah boleh menerima perubahan. Di bawahnya, Pak, di bawahnya asas takdisnya Razi. Lihat, Bapak. Dan kita tutup pembahasan ini Ar-Razi, Pak. Dalam asas takdis halaman 25. Bapak ke bawah lagi. Halaman berikutnya. Ketemu, Pak, perkataan Ar-Razi? Ya. Lihatlah bagaimana Ar-Razi berdalil. Itu ya. Iya. Halaman berapa itu? Nah, ini kan kalau Imam Bukhari di Halqu Af'alil Ibadnya itu halaman 29 kan dijelaskan. Qutaibah berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya Jaham bin Safwan mengambil ilmu kalam dari Ja'ad bin Dirham. Gurunya Ja'ad bin Dirham. Nah, panjang, Pak, ini, Pak. Ketemu, Pak. Nah, nanti kalau Bapak pengen tahu Ja'ad bin Dirham, Bapak buka Arad ala Jahmiyahnya Imam Ahmad di halaman 39. Nanti beliau di situ jelaskan tentang perdebatan awal mula perdebatan Jaham bin Safwan dengan orang-orang Sumaniyah, orang-orang yang nggak punya Tuhan. Dan kenapa dia sampai nggak sholat 40 hari,
kenapa dia jadi kebingungan, dan kenapa dia menolak sifat. Akhirnya menolak sifat. Nanti situ jelasin Pak. Dia mengambil teorinya orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi dia masuk kepada ruh semua makhluknya untuk menyampaikan. Orang Nasrani kan menganggap gitu kan Pak ya, masuk kepada ruh Nabi Isa, Yesus, dan Allah ingin menyampaikan sesuatu itu melalui Yesus. Tapi kalau Jahm bin Safwan bilang itu semuanya Pak, semua makhluk. Makanya dia ada akidah Allah di mana-mana. Dia menolak Allah itu di atas. Panjang Pak. Di Bang Darul Ini ketawa-ketawa. nanti jadi ada Bang Darul. nanti ada tahalul, ada tahalul, ada namanya ya wahdatul wujud masuk ke situ. Nah, Nah, dulu kalau udah Wahdatul Wujud ada itu dari itu Pak, dari Al-Farabi nanti Pak, Wahdatul Wujud Pak. Itu nanti dari Plotinus. Nanti Bapak baca ke bawahnya lagi. Plotinus nanti memunculkan teori curahan ilahi. Tuhan ini tetap statis. Jadi dia contohin kayak gini Pak. Curahan ilahi ini menyebabkan karena kesempurnaannya, konsekuensi kesempurnaannya, dia memunculkan sebab kedua. Sebab kedua ini memunculkan sebab ketiga. Sebab ketiga ini nanti yang akan al-kulli, an-nafs al-kulli, yang pertama kan akal murni, yang kedua al-kulli yang universal, yang ketiga al-kulli yang punya jiwa. Itulah yang menciptakan alam semesta. Nah, teori ini diambil oleh Al-Farabi Pak, diambil oleh Ibnu Arabi yang mengatakan cahaya Nur Muhammad yang menciptakan semuanya. Kayak gitu Pak. Nur Muhammad ini tidak diciptakan oleh Allah, tapi konsekuensi Allah itu adanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang menciptakan alam semesta. Nah, Anda baca itu dalam kitab yang walaupun ya, kitab Daqaiqul Akhbar tentang penciptaan alam dan lainnya, bahwa dari nur itu menetes. Ada menetes. Iya, curahan, Menetes. Nah, bahasanya itu ya menetes. titisan. Ya. Dan bagaimana itu? Ana coba ingat tuh ya kata-katanya itu. Ana sampai hafal waktu itu kalimat tuh. Jadi kesimpulan filsafat Pak, filsafat ketuhanan, kesimpulannya itu ditutup oleh Plotinus di abad kedua di Iskandaria Mesir. Kesimpulannya gini Pak, curahan ilahi ini sumbernya tetap satu, tetap statis, tapi dia mencurahkan begitu banyak ragam. Dia ibaratkan gini, dia ibaratkan mata air. Mata airnya tetap satu, tapi mengeluarkan air yang banyak, sehingga adanya sungai, adanya ini yang bercabang-cabang gitu. Tapi Tuhannya tetap satu, curahannya sumbernya tetap satu. Nah gitu Pak. Sama kayak seorang guru, dia mengajarkan ilmunya berkembang kemana-mana. Gurunya tetap satu, sumbernya tetap satu. Begitu istilahnya Plotinus itu yang diambil oleh Al-Farabi dan teman-temannya. Silakan Pak. Nah, kalau dipermisalkan serupa air, sedangkan dia mau menolak Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, bagaimana sih? Enggak, dia perumpamaannya Logikanya begitu bertentang. Pak. Perumpamaannya begitu. Makanya kalau filsafat itu Pak, dia akal murni Pak. Tuhan itu tidak berupa fisik Pak, tidak berupa fisik materi, tapi akal yang murni. Itulah penyebabnya. Makanya Mu'tazilah itu Pak, itu menolak semua sifat karena itu Pak. Katanya barang siapa yang menetapkan sifat bagi Allah, maka dia telah menetapkan adanya dua Tuhan. Karena sifat-sifat ini jika ditetapkan kepada Tuhan, dia mengkonsekuensikan Tuhan itu tersusun. Jadi kalau tersusun, maka harus ada penyusunnya, adanya Tuhan yang lain, gitu. Logikanya Akal nggak itu Pak? Semuanya akal Pak. Dan mereka nggak selesai Pak masalah ketuhanan tentang akal itu.
dengan akal itu. Insya Allah. Oh, antum yang lalu menjawab pertanyaan anak itu ya, bagaimana ilmu mantik ya. Anak bicara iya. dan mereka keluarkan istilah. Mananya. Kalau kalam itu kan Pak, mereka sebetulnya udah punya dasar Pak. Mereka udah punya dasar agama Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka memperkuat agama mereka dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Jadi ilmu agama mereka udah ada Pak, Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka memperkuatnya dengan filsafat. Makanya muncul perkataan mereka, salaf lebih selamat, tapi kholaf. Tapi mereka yang terakhir-terakhir ini lebih kokoh, lebih paten, lebih hebat. Karena mereka dibarengi dengan ilmu filsafat untuk melawan musuh. Begitu Pak katanya. Kan ada kan, Bapak sering dengar kan, salaf, aslam gitu ya. Tapi mereka lebih kokoh. Itu kan sering mereka ucapkan Pak. Karena itu Pak. Karena itu. Ya. Makanya mereka nggak segan-segan Pak. Sanusi nggak segan-segan bilang mereka nggak sama salaf. Al-Juwaini nggak segan Pak. Al-Juwaini nggak segan-segan bilang kayak gitu. Al-Amidi nggak segan-segan bilang kayak gitu. Kalau mereka berlepas diri dari kedah salaf, memang iya betul. Gimana Afan Ustaz? Ustaz Darul gimana Ya, Ustaz? silakan Pak. Lanjut baca. Nukilan ini kan Ibnu Hajar menukil kan. Iya. Banyak pendapat di sini sampai lanjutannya terus ujung-ujungnya nanti ada paragraf atau beberapa paragraf setelahnya itu mengatakan beginilah, waqad taqaddama an-naqlu min ahli al-'asr ats-tsalits. Pendapat itu waqad taqaddama an-naqlu an ahli al-'asri ats-tsalits wa hum fuqaha'ul amsar katsawri wal Auza'i wa Malik. Dapat itu Ustaz supaya Saya coba cari dulu Ustaz ya. Mangga. Batu. waqad Tuh. Bentar Ustaz. Buka. Bentar. Penting kuku di situ. Buka. Saya buka dulu laptop ini. Bentar, mana keyboard Arab ini? Waqad apa Ustaz? waqad taqaddama an-naqlu Dalam Fathul Bari ini Ustaz ya? iya masih sampai Fathul Bari. Wasil Ustaz. Taqaddama an-naqli An an ahli al-'asri ats-tsalits. ahli Al-'asri ats-tsalits. Saya coba cari dulu Ustaz ya, segini. Iya, gitu Ustaz. Bang Al-Amin belajar juga dulu ini Bang. Hidayatul Wujud. Nah, Ana terus terang belajar di banyak orang yang naudzubillah. Taqaddama Iya. Nah, naudzubillah min dzalik, dan Allah selamatkan dari hal seperti itu. Ana justru sadar setelah membaca Java aplikasi Symbian dulu waktu belum Android. Masih Symbian ya? Udah lama sekali. Karena baca itu dan lebih enak membaca di Symbian daripada sekarang macam-macam model aplikasi ini. Sudah agak ribet di sebelum dapat Ustaz. juga. Antum pakai Turos ke Ustaz atau Maktabah Syamil Ustaz? Syamilah. Ini Ustaz. Nah, coba tampilkan. Kalau Ustaz. Nah. Kok nggak dapat ya? Sama ini tulisannya udah sama sih. Bentar ya. Membahas ilmu itu membuat hati bahagia. Kebahagiaan. Enggak Ustaz, kalau kita pelan-pelan diskusinya pelan-pelan enak, tapi kalau
Itu coba Bapak Ani, baca Masya Pak Pak Alamin Asri halaman 278. Masih jilid ke-1 Allah. 278. Nah, Di 278 atau berdasarkan halaman atau 284 di aplikasi? ininya. 284 Iya. 284 di aplikasi. Oke. saya belum dapat Ustaz ya. Oke. Tuh ini. Coba ini kata-kata ini mungkin. Fakaifa la yuthaqu. Ini mana yang mau baca? 283 lah, 283 lah. Al-Farabi mengadopsi teori Plotinus. Biar Bapak, ini kan Bapak pernah belajar kan ini. Iya, dalam pengertian ya, ajaran yang sudah Iya, diterima tapi secara asal usulnya itu anak masih dari dulu itu cari jawaban. Iya, ini di Kan Al-Farabi filsafat. halaman ke-55. Di bukunya Dapat Al-Farabi juga ini, halaman Ustaz. 55. Waduh. Antum coba itu pencarian umum atau langsung pencarian Di di Fathul? kitab Ustaz. Di Fathul Barinya Ustaz. Coba pencarian umum dulu Ustaz di kalimat. Oh iya, dibahas umumnya di Iya dibahas umumnya dulu. waqad taqaddam bentar. Halaman berapa itu? 275 berdasarkan halaman Dua. buku ya? Halaman buku 277 aja lah, 277. Al-Farabi mengadopsi teori Plotinus. Al-Farabi berkata wal awwalu huwa wujud. Bahwasanya yang awal itu dialah yang wujud pertama kali. Nah, kapan ada wujud pada kuasa prima Allah, maka melazimkan sesuatu darurat adanya wujud. Secara Ini darurat. bahasanya bahasa berat ini ya. Butuh Iya, jadi menelaah Allah ulang-ulang itu ini. tidak menciptakan alam semesta, Pak. Tapi konsekuensi kesempurnaan Allah tercipta alam semesta. Allah tidak menciptakan alam semesta, tapi karena kesempurnaan Allah mengharuskan terciptanya alam semesta. Enggak ada Ustaz. Nggak dapat juga. Iya Ustaz. Yang pertama adalah sumber perwujudan. Kapan ada wujud pada kuasa? Itu ta'liqat atau apa Ustaz? Bukan. Ini kalamnya langsung. Bukan kuasa Bang Al-Amin, tapi Itu di kausa bab apa prima. Ustaz? Dia itu dari ini kan pembahasan tadi waqala trijisminya pada kan? kuasa. Maksudnya kausa prima itu apa? Kausa Istilah prima itu Allah, Pak. filsafat ya. Iya, bahasa filsafat, Pak. Bahasa Plato. Halaman setelahnya. Halaman setelahnya Ustaz ya. Bentar ya. Secara darurat adanya wujud. Terus paling bawah. Halaman Hanya setelahnya dari sisi bawah. baik, curahan wujudnya. Yang mawaridiha ini Ustaz, wa tafwidu ma'aniha. Itu teman-teman. Oh, ini waqad taqaddama an-naqlu an ahli al-asri. Oh, alah. Coba baca dari situ Ustaz. Kira-kira apa? Qaul amsariyu kasawri wal maliki wasallam. Bahaya bisa kufur ini kalau percaya. Yausuku ma ittafaqa alaihi ahlul qurun as-sabiqah. Nah, itu Pak. Agak berat Pak Alamin memang. Tapi pelan-pelan. Bisa. Nah, di bawahnya ada penjelasannya Pak Alamin. Jelasin. Bagus baca fresh pikiran ini ya. Iya. Kembali dengan ngantuk ini. Allah musta'an. Begitulah filsafat masuk kepada Islam yang membawakan dulu Farabi, Pak. Muskilah dosa Al-Farabi ini bagaimana di hadapan Allah? Dia bapak guru kedua dalam filsafat. Guru pertama Aristoteles. Dia ini loh Pak, dia masih abad kedua loh Pak. Dia wafatnya 339 itu Pak.
Kalau Jahm bin Sofwan itu Jahm bin Sofwan itu Ada- lahirnya 80-an. Meninggalnya 120 sekian. Dia di usia, ada yang bilang di usia 49 tahun, ada yang bilang di usia 50 tahun. Wafatnya. itu muridnya Al-Farabi atau Oh bukan. Dia nenek moyangnya, Pak. Dia nenek dia moyangnya. belum membuat asasnya? Udah. Dia baru Makanya Maksudnya baru awal pencetus. Nah. ketika dia masih hidup itu ajarannya belum berkembang, Pak. Tapi ketika dia mati, dihukum, dieksekusi, Oh iya, tadi baru antum sudah jelaskan. ya baru ajarannya berkembang. Makanya sampai kepada Imam Malik, pertanyaan bagaimana Allah Ini- beristiwa. Afwan Ustaz, sampai di mana ini Ustaz? Afwan Ustaz, sampai di mana ini Ustaz? Kepada Imam Malik, pertanyaan bagaimana Allah Ini- beristiwa. Afwan Ustaz, sampai di mana ini Ustaz? Kepada Imam Malik, pertanyaan bagaimana Allah Ini- beristiwa. Afwan Ustaz, sampai di mana ini Ustaz?